Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu akan menjelaskan tentang senyawa koordinasi ya. Nah, untuk yang praktek kita lakukan itu di sini ada Ag+ ditambahkan NH4OH. Di sini boleh ditulis NH3 karena kalau NH4OH itu kan boleh juga ditulis NH3 plus H2O sama. Jadi kalau reaksi di sini ditulis NH3 itu karena H2O-nya sudah di skip. Kalau di sini ditulis NH4OH, di sini nanti ada plus H2O. Intinya H2O-nya terbentuk kembali gitu ya. Kemudian namanya senyawa koordinasi itu ada namanya atom pusat, ada namanya ligan. Nah, untuk yang ini atom pusatnya adalah Ag. Dia kan diperoleh dari AgNO3 ya di sini. Ditambahkan NH3 ini namanya, ini atom pusat. Ini namanya ligan NH3. Kemudian di sini terbentuk senyawa kompleks AgNH3 dua kali. Nah, di sini plusnya plus 1. Jadi yang di modul itu 2 plus itu keliru ya di situ. Di sini karena Ag-nya plus 1, di sini Ag-nya plus 1. NH3 itu adalah ligan netral. Gitu. Kemudian ini dua ini menunjukkan bilangan koordinasi. Menunjukkan apa? Berapa banyak ligan yang berikatan dengan atom pusat. Seperti itu. Jadi yang namanya ligan di sini dia donor pasangan elektron bebas, bukan proton ya. Donor pasangan elektron bebas. Kalau atom pusat di sini akseptor atau penerima pasangan elektron bebas. Jadi untuk NH3 dia atom bebasnya itu ada pada N. N kan dia golongan 5A, elektron valensinya ada 5, berikatan dengan H1 di sini masih ada satu pasang elektron bebas dari N. Inilah yang namanya PeB, pasangan elektron bebas gitu ya. Oke. Kemudian sama reaksi yang kedua kan juga Cu ya kita. Dari tembaga sulfat dia Cu2+, berikatan dengan amonium hidroksida, boleh kita tulis sebagai NH3. Kalau di sini mau kalian tulis NH4OH boleh. Di sini nanti akan bentuk Cu NH3. Kalau Cu itu bilangan koordinasinya ada 4. Kemudian dia berapa plus di sini? Di sini 2 plus, artinya dia di sini juga 2 plus. Karena di sini netral. Ya. Kemudian ini ada OH-nya di sini terbentuk H2O. Jadi kalau di sini NH3, ini tidak ada H2O. Ya, kalau di sini NH3, di sini tidak ada H2O. Nggak pakai H2O. Nah, oke, di sini karena dia mengikat 4, di sini 4, H2O-nya juga 4. Itu boleh juga seperti ini. NH3 sebanyak 4, Cu NH3 4 kali 2 plus. Boleh seperti ini pun boleh gitu ya. Jadi selain itu ada lagi Zn juga sama, mirip seperti Cu. Dia di sini bilangan koordinasinya juga 4, dia juga 2 plus. Itu Zn. Dan itu untuk yang namanya senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Kenapa dia dikatakan bilangan senyawa koordinasi? Karena dia terbentuk dari senyawa yang berikatan kovalen koordinasi. Berikatan kovalen koordinasi. Karena itu dia juga dikatakan senyawa koordinasi. Nama lainnya adalah senyawa kompleks. Ciri-cirinya apa? Ini ada kurung siku di sini. Itu artinya dia senyawa kompleks, gitu ya. Kemudian akseptor itu sama dengan penerima loh ya. Sudah tahu kan ini kalian di praktek di teori kimia dasar gitu ya. Nah, kemudian reaksinya nanti kalau kalian mau reaksi lengkap itu bisa seperti ini.
Jadi untuk terbentuknya senyawa koordinasi ini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, dia melarutnya suatu endapan karena bereaksi berlebih. Kemudian terbentuknya warna yang stabil karena bereaksi berlebih. Kalau kalian nanti pengen reaksi kimianya lengkap, boleh ditulis seperti ini. Awalnya untuk yang reaksi pertama tadi kan AgNO3 ditambah NH4OH, silahkan kalau mau ditulis NH4OH. Awalnya terbentuk endapan putih dulu, endapan AgOH putih, kemudian terbentuk sini NH4NO3. Kemudian endapan putih si AgOH tadi kan kalian tambahkan bereaksi berlebih ini ya, 2, ini penyetaraan, nanti terbentuklah AgNH3 2 kali, kan di sini plus 1, plus satunya berikatan dengan OH. Oke, kemudian yang ini kan reaksi lengkap, ini namanya lengkap. Kalau pengen yang sederhana boleh yang ini tadi ya, Ag plus seperti yang contohkan ibu tadi. Di sini 2, yang atas tadi 2, menghasilkan AgNH3 2 kali plus. Ini yang reaksi sederhana. Oke, tuh. Kemudian kalau yang Cu itu kan kalian dari CuSO4 ditambah NH4OH. Di sini awalnya terbentuk endapan biru dulu ya, CuOH2 ditambah NH4 2 kali SO4. Nah, di sini endapan berwarna biru. Kemudian CuOH2 ini bereaksi dengan NH4OH berlebih sebanyak 4, CuNH3 4 kali, OH-nya sebanyak 2, karena di sini Cu-nya 2 plus, di sini OH-nya 2 min, 4H2O. Ini yang reaksi lengkapnya. Kalau mau yang sederhana seperti yang di atas tadi, cukup ditulis Cu2 plus 4NH3 menghasilkan CuNH3 4 2 plus. Seperti ini. Gimana reaksinya? Sulit. Ini yang pertama itu, kedua itu. Jadi pertama dia akan terbentuk AgOH dulu, endapan putih. Kemudian endapan putihnya ini kamu tambahkan reaksi berlebih, ini boleh ditulis excess. Artinya dia berlebihan, excess. Terbentuklah AgNH3 2 OH plus 2H2O. Ini di sini endapan larut. Kemudian boleh juga ditulis ini Ag plus 2NH3 AgNH3 2. Jadi untuk yang ibu beri tanda star ya, tanda star ini dengan ini boleh ditulis salah satu, mudah yang mana gitu ya. Ini kalau yang ini CuSO4 tambah NH4OH terbentuk CuOH2 yang berwarna biru. Ini endapan biru dulu ya, kemudian yang larutannya NH4SO4. Setelah itu endapan biru ini kalian tambahkan NH4OH berlebihan, excess. Jadi intinya terbentuk senyawa koordinasi itu karena bereaksi berlebih. Nah, di sini terbentuk kompleks kupri tetraamina. Nah, karena sini 2 plus, sini OH-nya 2, sebanyak 2 ya. Ini di sini terbentuk apa? Tadi kan awalnya endapan biru. Sini kan endapan biru dengan berlebih menjadi berwarna biru tua. Larutan biru tua boleh. Biru tua di sini berupa larutan. Oke. Bisa juga ditulis kalau yang sederhananya Cu2 plus ditambah 4NH3 terbentuk CuNH3 4. Kupri tetraamina. Kalau ini apa? Perak diamina. Udah, itu untuk yang senyawa koordinasi.
Silahkan kalian nanti sambil belajar lagi ya dari sumber-sumber yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa wapri ke ibu. Oke, kemudian kalau yang untuk karbohidrat di sini hanya teoritis saja ya. Karbohidrat intinya dia ada monosakarida, disakarida, ada polisakarida. Oke, lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.